Bicara dengan atau mengenai prodi PPKN, Pak. sebetulnya kita berbicara tentang negara. Ya. Skupnya lebih luas ya Pak. Ya, jadi ini terkait dengan eksistensi negara Indonesia. Hai Sobat UNES, jumpa lagi dalam podcast UNES bersama saya Vida. Dan tentunya pada sesi podcast UNES kali ini saya sudah membawa konten menarik tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Juga sudah hadir di podcast UNES kali ini ada Korprodi dari PKN UNES. Selamat datang Bapak Dr. Andes Tijan dan Bapak Andi di studio podcast. Boleh disapa dulu sobat-sobat UNES. Sobat UNES, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Oh iya, ada salam Pancasilanya. Anda tetap sehat dan bahagia. Oke. Karena prodi kita adalah prodi pendidikan Pancasila, maka kita selalu menyampaikan salam Pancasila. Dan dijawab dengan salam. Oh, salam. Oke. Tadi di awal saya belum menyebutkan salam Pancasila. Baik, Pak. Ini kita mau ngobrol nih tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di UNES ya, Pak ya. Ini kan saya sebagai orang awam juga nih di sini. Saya pengen tahu banyak apa sih itu pendidikan PPKN atau PKN ya istilahnya? PPKN Pancasila dan kewarganegaraan. Coba bisa dikenalin dulu Pak, prodi PPKN di UNES itu seperti apa garis besarnya gitu? Prodi PPKN di UNES itu merupakan bagian dari jurusan PKN. Oh, ada jurusan PKN? Jurusan politik dan kewarganegaraan. Oh, politik dan kewarganegaraan. Kemudian jurusan politik dan kewarganegaraan ini merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Ya, bicara dengan atau mengenai prodi PPKN, sebetulnya kita berbicara tentang negara. Ya. Skupnya lebih luas ya Pak. Ya, jadi ini terkait dengan eksistensi negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita mendidik warga negara supaya menjadi warga negara yang baik, sehingga menjadi pendukung negara yang kuat, yang dia bisa berpartisipasi secara aktif, yang cerdas, yang baik, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negaranya. Oh gitu. Ya. Baik, Pak Dr. Andes Tijan, saya juga pengen tahu nih, kedudukan PPKN sendiri dalam sistem pendidikan nasional itu bisa dijelaskan nggak seperti apa? Ya, hal itu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ya. Di dalam sistem pendidikan nasional itu kita ditempatkan atau PPKN itu menjadi pelajaran yang wajib atau harus ada. Di samping pendidikan bahasa Indonesia, kemudian sains gitu. Ya, pendidikan agama gitu ya. Jadi PPKN ini atau di dalam undang-undang itu sebutnya sebagai PKN ya, pendidikan kewarganegaraan, itu wajib ada karena tadi berkaitan dengan eksistensi bangsa tadi ya, untuk mendidik warga negara supaya menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Cerdas dan baik. Ya, good, smart and good citizen. Oke, keren sekali ya Pak. Ini tagline-nya di PPKN seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Baik Pak, ngomong-ngomong soal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ada di UNES sendiri, ini mempelajari apa saja gitu loh. Kan saya di sini dulu terakhir mendapat pelajaran PPKN ya waktu SMA, di jenjang SMA gitu loh. Dan pelajarannya itu hanya mungkin sebatas mengenal Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus hukum-hukum tatanan negara seperti itu. Kalau di UNES sendiri? Ya, jadi kalau berbicara apa yang diajarkan di prodi PPKN atau kurikulumnya gitu secara garis besar. Karena PPKN ini merupakan multidisipliner ya, jadi bukan disiplin keilmuan yang berdiri sendiri seperti kimia, seperti matematika, seperti biologi ya. Berdiri bareng siapa tuh Pak? Ya, jadi untuk PPKN ini kita multidisipliner itu artinya PPKN merupakan kesatuan atau keterpaduan dari berbagai macam cabang ilmu sosial. Ya, bisa jadi disebutkan ada nggak? Ilmu politik masuk juga sebagai komponen yang utama yang karena PKN itu juga
merupakan pendidikan politik warga negara. Gitu, Ya. baik-baik. Jadi itu kemudian hukum, ada nilai moral, gitu ya, ada sosial budaya dan sebagainya. Dan Lebih khusus lengkap lagi ya. adalah pendidikan, karena di sini adalah kita Mendidik calon guru. Gitu. Gelar untuk setelah lulusan nanti berarti SPD. Sarjana Pendidikan. Akreditasinya sekarang di UNES, Pak? Nah, kalau akreditasi ini sudah kita masuk ke periode kedua ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah ya. kita Unggul ya. bertahan Sudah dan unggul. selalu akan Sudah mempertahankan. bertahan Iya. dan insya Allah nanti untuk tahun ini akan kita perpanjang dan itu otomatis nanti tetap. Oh gitu. Jadi untuk Sobat UNES tentunya tidak salah pilih nanti ya ketika masuk ke Prodi PPKN. Biasanya kan orientasi mahasiswa dengan gelar SPD nanti biar jadi PNS juga gitu kan. Aman untuk ke jalur CPNS ya Pak ya. Kemudian ngomong-ngomong soal tadi ya, cabang ilmunya kan sangat banyak ya Pak ya. Terus fasilitas penunjang yang ada di Prodi PPKN sendiri? Nah, sebelum berbicara kaitannya tentang multidisiplin tadi, ya saya jelaskan dulu kaitannya tentang kurikulum yang ada di PPKN. Karena multidisiplin tadi, maka kita saya katakan kita, karena jurusan Prodi PPKN itu terdiri dari dosen, tendik ya, dan beberapa komponen. Nah, kita menyusun kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh sebutannya Mas Menteri ya. Iya, Mas Menteri ya, sering-sering Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita ya, di mana pada kurikulum ini ya untuk menjawab tantangan zaman, Prodi PKN mendesain kurikulum ini supaya mahasiswa bisa bersaing dengan dunia di luar ya, dunia kerja yang lain, sehingga profil yang kami di jurusan PKN itu yang pertama adalah di samping pendidik, kemudian bisa juga menjadi peneliti. Berarti gelarnya meskipun nanti gelar dengan gelar SPD itu nanti ke depan tidak harus menjadi guru atau pengajar gitu ya Pak ya. Itu arah kita ke depan. Artinya kuliah di prodi kita tidak menjadi guru utamanya ya. Walaupun itu sebenarnya arahnya menjadi guru ya. Tapi juga bisa jadi pengembang kurikulum. Ya, kemudian yang ada satu lagi konsultan pendidikan, yang ada entrepreneur bidang pendidikan. Ya. Sehingga kaitannya dengan kalau entrepreneur bidang pendidikan yang di PPKN itu seperti apa Pak contohnya? Ya, banyak. Ya. Di mata kuliah kita ada kewirausahaan. Oh, tetap dapat ya? Iya. Karena profilnya adalah salah satu entrepreneur bidang pendidikan, maka kami di mata kuliah membekali mahasiswa dengan kewirausahaan. Ya, kaitannya dengan pengembangan tentang ya bisa saja mahasiswa itu bergerak dalam bidang entrepreneur media. Ya, lab kita sudah memproduksi berbagai media. Nah, itu salah satunya. Meskipun PPKN tetap belajar multimedia juga ya Pak ya. Kemudian Pak juga bisa mereka mengembangkan bahan-bahan ajar atau sumber-sumber ajar. Misalnya mengusahakan bagaimana dia bisa mengembangkan buku ajar, buku teks, kemudian buku pelengkap atau istilahnya itu non teks gitu ya, sehingga itu bisa diusahakan juga membuat percetakan dan sebagainya. Oh gitu. Ini ngomong-ngomong soal yang tadi nih barusan, berarti untuk bukan lowongan kerja ya, peluang kerja lulusan dari PPKN itu tidak melulu menjadi pengajar. Yang tadi utamanya memang ya karena untuk gelarnya SPD itu tadi ya. Ya. Tapi bisa menjadi apa tadi Pak istilahnya Pak Dijan yang buku-buku tadi itu? Ya, untuk pengembang sumber bahan ajar, kemudian peneliti untuk entrepreneur jelas ya mungkin ya. Baik. Berarti Sobat UNES tidak perlu khawatir ya kalau mereka tidak bercita-cita menjadi guru atau pengajar, boleh, tidak ada salahnya untuk masuk ke prodi PPKN gitu ya Pak ya. Tapi tetap kita tidak bisa mengesampingkan bahwa prodi PPKN itu utamanya adalah mencetak guru PPKN. Ya betul. Kemudian tadi Pak ngomong-ngomong soal beberapa hal yang sudah ada di prodi PPKN itu sendiri,
mungkin nanti sobat-sobat UNES juga penasaran nih, kalau masuk ke prodi PPKN itu keketatan peminatannya seperti apa, bisa disampaikan mungkin Pak dari data-data penerimaan tahun ini? Ya alhamdulillah ya, prodi kita itu dari tahun ke tahun meningkat dilihat dari keketatan yang ada. Misalnya tahun 2019 dari peminat sejumlah 1.410 yang diterima 107. 107. Nah, ini kan menunjukkan bahwa yang registrasi tinggi ya, Pak ya. Itu ya 95, 96. Ini menunjukkan bahwa prodi PPKN dalam hal peminat itu kita sangat banyak. Dan ini kekuatannya sampai 15 ya kira-kira. 1 banding 15. Satu kursi diperebutkan 15 peserta pendaftar gitu ya. ya. Jadi sudah termasuk jurusan favorit gitu ya Pak ya, dengan peminat yang tinggi. Nih ngomong-ngomong peminat yang tinggi Pak, saya pengen tahu deh success story-nya dari PPKN gitu. Kalau ada boleh sebut nama Pak, misal yang di Dewan atau gimana kalau ada gitu. Jadi lulusan PPKN itu ternyata memang ada yang profesinya jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, ada yang jadi kepala dinas pendidikan di kabupaten kota, kemudian ada juga yang jadi pengusaha, disambil ya sambilan itu ya. Jadi sambilannya sebagai pengusaha, dia utamanya menjadi guru, tapi dia punya sambilan. Misalnya Mbak Eni yang ada di Jepara, itu sudah miliarder. Gitu. Jadi usahanya supermarket, kemudian dealer apa itu. Meskipun beliau motor, adalah gitu. alumni dari PPKN. PPKN ya, jadi tidak usah khawatir. Ada juga yang jadi anggota DPRD di Rembang, ada ya. Dulu ketua komisi E, teman seangkatan saya. Oh, udah alumni juga ya ini ya Pak ya. Oke. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam karir sebagai guru PPKN ya, itu ada penghargaan yang prestisius ya, jadi artinya membanggakan itu di tingkat nasional. Apa itu Pak? Ya, yaitu anugerah konstitusi. Anugerah konstitusi. Iya, jadi MK itu memberikan guru-guru PPKN yang berprestasi itu anugerah konstitusi. Dan itu hampir setiap tahun juaranya itu adalah dari alumni UNES. dari UNES. Luar biasa sekali nih UNES. Mungkin sebelum saya tutup nih, dari Pak Andi atau Pak Tijan ada pesan untuk Sobat UNES yang melihat podcast UNES kita kali ini Pak. Saya ingin menyampaikan satu hal. Yang pertama itu kaitannya dengan tenaga pengajar atau SDM ya. Jangan khawatir, di UNES itu sudah punya 3 profesor ya. Kemudian 7 doktor yang belum profesor, yang insya Allah nanti akan meningkat menjadi profesor, dan yang lain itu masih magister ya. Jadi itu satu hal yang menjamin bahwa nanti ketika masuk menjadi mahasiswa UNES itu akan mendapatkan bimbingan, pendidikan gitu ya. Dan kita punya Padepokan karakter tadi belum disampaikan ya. Wah, ada nanti Pak di sesi podcast berikutnya ya Pak ya. Iya, nanti ada sesi berikutnya itu ada Padepokan karakter yang kita itu akan mendidik mahasiswa bukan hanya pinter ya, tapi juga berkarakter, memiliki kepribadian yang baik dan juga menjadi orang yang dapat diandalkan lah. Ya. Oke, baik. Gitu. Dari Pak Andi mau menambahkan? Ya, baik. Jadi kami dari Prodi PPKN selalu komitmen untuk mengembangkan Prodi PPKN menjadi Prodi yang unggul. Untuk itu kami tunggu kedatangan adik-adik calon mahasiswa untuk bergabung ataupun masuk ke dalam Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Saya tunggu. Oke, waduh, menarik sekali ya Pak ya. Ini belum kita bicarakan semua ya, cukup kisi-kisi dulu aja nanti biar Sobat UNES penasaran. Nanti bisa dicek di laman websitenya PPKN. Di apa Pak? Bisa disebutkan nanti? Ya, PKN.FIS. pkn.fis.unes.ac.id. Baik, Pak Tijan dan Pak Andi, kami dari Podcast UNES mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya bergabung. Sama-sama. Ya. Dan untuk Sobat UNES, jangan lewatkan konten menarik podcast UNES episode selanjutnya bersama saya Vida dan Pak Andi, Pak Tijan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.